Pemirsa, informasi dalam genggaman bukan lagi mimpi di desa Pawis Hilir, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Saat ini sinyal internet sudah melekat di kegiatan belajar mengajar sekolah. Tidak hanya menunjang kinerja dan performa para pendidik, namun internet menjadi sumber informasi bagi insan pendidikan. Jargon Indonesia terkoneksi, bukan lagi isapan jempol. Pemerataan akses internet di sepanjang garis khatulistiwa mulai terasa manfaatnya. Di Kalimantan Barat, setidaknya sudah terbangun 553 unit menara BTS 4G Kominfo di wilayah tertinggal, terdepan, terluar. Begitu juga daerah 3T di Kabupaten Landak. Semenjak kehadiran perangkat internet, kegiatan belajar mengajar di Desa Pawis Hilir langsung beradaptasi melakukan terobosan. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh tenaga pendidik. Hanya berbekal sinyal internet, metode pembelajaran jauh lebih menyenangkan dan informatif. Guru-guru saya di sini, kalau untuk pembelajaran, misalnya mereka bisa mencari di internet, di Google atau di YouTube sebagai tempat untuk media pembelajaran di hari berikutnya. Misalnya maunya anak-anak menggunakan media gambar gitu kan, jadi bisa di-download di Google. Kemudian kalau misalnya guru-guru di sini inginnya anak-anak nonton video, bisa diambil di YouTube. Jadi nanti anak-anak sama-sama nonton di kelas, seperti itu sih. Kemudian manfaat lainnya, kan ada beberapa anak yang kelas tinggi ya, itu juga bisa menggunakan HP, internet untuk mengerjakan tugas-tugasnya di rumah. Kalau melihat itu secara langsung anak-anak lebih paham gitu kan, karena kan belajarnya tidak monoton jadinya sambil diselingi dengan menonton gitu kan. Puji Tuhan sih, semenjak ada internet di sini, teman-teman guru Zoom-nya juga bisa di sini gitu kan. Kecuali memang cuaca yang tidak memungkinkan. Nah, itu memang biasanya ke Ngabang supaya sinyalnya lebih lancar. Tapi kalau cuacanya bagus, terkadang dari sini kita Zoom-nya. Oleh sebab itu anak-anak harus tetap menjaga kesehatan ya. Kini tidak lagi ada cerita siswa-siswa pergi ke kota yang berjarak puluhan kilometer untuk mengikuti asesmen nasional berbasis komputer. Kalau ANBK itu kenapa bisa dipilih di Pawis? Karena jaringannya lebih bagus, Mas. Jaringannya lebih bagus. Kemudian di tempat kami juga ada Chromebook yang memang dari pemerintah kan, dari kementerian atau apalah. Itu kami dapat 15. Kemudian Chromebook itu dipakai anak-anak untuk itu tadi ANBK. Walaupun terkadang kita tambah juga, kita pinjam juga di SMP, kan SMP juga punya Chromebook. Nah itu, jadi kalau sekarang nih kan kelas 5 itu yang ujiannya kan, jadi menggunakan fasilitas internet. Nah dengan adanya Tower Bakti ini, jadi kegiatan ANBK-nya di sini. Kalau dulu kami di Tubang Reng, jadi anak-anak ke sana gitu kan. Jadi di sini dari segi materi jadi lebih, ibaratnya kata orang bisa dihemat gitu kan, jadi anak-anak enggak ke sana. Oh dulu ke puncak dulu ya? Ke puncak. Kalau mau telepon, kalau sekarang enggak. Masih segar diingatan Suhardi Sitom saat wilayah desa Pawis Hilir merupakan area blind spot. Perlu mendaki bukit sejauh 1 km untuk berebut akses internet. Kini, hanya dari dalam rumah jaringan internet 4G sudah terhubung. Kalau dulunya, kalau kita kalau mau telepon dengan orang-orang yang di luar, kadang-kadang tuh kita naik ke puncak dulu, teleponan. Soalnya di kampung, kalau di tempat gini tidak ada sinyal, kalau tempat di bawah gini yang datar.
Kalau tempat yang agak tinggi dia ada sinyal kalau dulu. Tapi sekarang kecanggihan zaman sekarang, sebelumnya tahun 2023 kemarin ini tower udah diaktifkan. Jadi saya mau ngirim apapun nyaman, mau teleponan di rumah pun enak, mau sambil kita baring, mau sambil kita apapun. Kalau dah zaman sekarang ini dah enak, dah nggak kayak dulu susah. Kehadiran internet menjadi kebutuhan mendasar bagi pengrajin rotan seperti si Tom. Buah dari pembangunan menara BTS Bakti secara langsung menggerakkan roda ekonomi skala rumahan. Bikin segala Facebook apa kirim apa yang kerajinan tangan kita tuh nyaman kita kirimkan. Kadang-kadang hari kita sebentar kita bikinkan kirim manoknya, dah ada yang pesan minta sekian, tinggal kita antar gitu. Enak dah sekarang. Nah, kalau sekarang kalau orang yang mau tuh tinggal dia chat atau telepon langsung gitu. Itu enaknya guys sekarang. Soalnya bahan foto-fotonya tuh dah kita kirim ke lewat internet. Tinggal kita tunggu telepon dari orang, tunggu chat dari orang gitu aja guys sekarang. Memastikan sinyal internet tetap menyala 24 jam juga tidak lepas dari peran teknisi tower. Meski menempuh medan yang sulit dijangkau, perawatan dilakukan saat terjadi gangguan. Jadi biasanya kalau untuk melakukan perawatan menara bakti BTS ini seperti apa sih? Jadi jelas. Kalau untuk perawatan sih kita ngecek secara fisik untuk perangkat, terus untuk light indikatornya ngeblinking juga kondisi normal gitu kan. Terus untuk baterai juga sama kayak gitu juga. Untuk pengecasan dia kondisi baterai full atau enggak gitu kan. Masyarakat di daerah terdalam Kabupaten Landak mulai terbiasa menggunakan layanan berbasis internet. Kepastian akses internet untuk masyarakat adalah kewajiban negara yang harus dipenuhi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.